Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rumah Bidik Misi KPK akan memberikan review dan penjelasan rinci mengenai tampilan baru dalam akun KP Kuliah pada detail ekonomi, yaitu dokumen pendukung keadaan ekonomi. Bagi kalian pendaftar KP Kuliah dengan status akun belum terdata DTKS atau desil lebih dari 4, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Dokumen pendukung keadaan ekonomi di sini merupakan menu yang opsional. Jadi ketika kosong atau tidak upload, maka status kelengkapan berkasnya sebetulnya sudah lengkap. Namun, dianjurkan untuk melakukan upload dokumen pendukung keadaan ekonomi agar data kalian terverifikasi maupun tervalidasi dan memiliki bukti fisik secara valid. Bagi kalian pendaftar KIP Kuliah dengan status akun desil kurang dari 4, maka kalian juga bisa mempersiapkan dokumen pendukung keadaan ekonomi ini agar digunakan nantinya ketika verifikasi berkas ketika dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Sebelum kita bahas apa saja dokumen pendukung keadaan ekonomi, mari kita simak definisi dokumen. Nah, itu tadi definisi dari dokumen. Karena dianjurkan untuk melakukan upload dokumen pendukung keadaan ekonomi bagi status akun belum terdata DTKS atau desil lebih dari 4, maka kalian bisa klik perbarui ekonomi. Selanjutnya akan kita bahas apa saja dokumen pendukung keadaan ekonomi dari sudut pandang verifikator. Karena di sini saya berpengalaman sebagai verifikator, baik itu verifikasi ataupun wawancara on-desk maupun survei lapangan, berikut akan saya berikan rekomendasi dokumen pendukung keadaan ekonomi. Terdapat dua aspek utama dokumen pendukung keadaan ekonomi. Aspek yang pertama, dokumen atau surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi. Yang kedua, aspek kartu bantuan pemerintah. Berikut penjelasan secara lengkapnya. Untuk aspek yang pertama, dokumen atau surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi pemerintah, opsi yang bisa kalian gunakan yang pertama adalah surat keterangan terdaftar DTKS dari Dinsos. Jadi bagi kalian yang sudah terdaftar DTKS dan datanya sudah terdaftar pada Pusdatin Kemsos dan muncul dalam sistem pencarian, maka kalian bisa gunakan surat keterangan terdaftar DTKS. Kemudian yang kedua, surat keterangan sedang pengajuan DTKS. Jadi bagi kalian yang sudah mengajukan DTKS kepada pihak desa atau kelurahan, kemudian dari pihak desa atau kelurahan sudah melakukan musyawarah desa, dan data kalian sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS NG Desa, dan dalam proses verval, jadi data kalian belum terdaftar DTKS, jadi masih dalam proses verval, maka kalian bisa gunakan surat keterangan sedang pengajuan DTKS dari pihak desa atau kelurahan. Kemudian opsi yang ketiga adalah surat keterangan tidak mampu atau miskin. Surat keterangan tidak mampu atau miskin ini dikeluarkan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat yang memuat keterangan bahwa keluarga kalian adalah keluarga tidak mampu. Dan jika memiliki kartu bantuan pemerintah, maka bisa dicantumkan dalam keterangan. Dan terdapat nominal gabungan penghasilan kedua orang tua, jadi nominal totalnya. Jadi yang terpenting adalah keterangan tidak mampu. Dan apabila memiliki kartu bantuan bisa dicantumkan, dan bisa juga mencantumkan total gabungan penghasilan kedua orang tua. Kemudian untuk rincian penghasilan
gabungan kedua orang tua tersebut bisa dirinci dalam opsi yang keempat, yaitu surat keterangan penghasilan orang tua. Kemudian aspek yang kedua yaitu kartu bantuan pemerintah yang meliputi Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar atau juga dari program bansos dari pemerintah yaitu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, PKH atau Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, atau kartu lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kalian bisa gunakan opsi dari dokumen yang sudah disebutkan tadi, salah satu atau sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dari kalian. Jadi bisa kalian pilih salah satu opsi tersebut atau bisa juga yang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga kalian. Dokumen pendukung keadaan ekonomi ini bisa kalian scan dengan format JPG atau JPEG maksimal 300 KB. Kemudian untuk pengisian alasan pengajuan koreksi data, kalian bisa cek video kami di channel kami mengenai panduan pendaftaran KP kuliah, pengisian data ekonomi. Kemudian terkait penghasilan ayah dan ibu, jika penghasilannya tetap atau tidak berubah, maka kalian bisa isikan nominal tersebut dengan yang sama nominalnya. Jika data tersebut berubah, maka isikan sesuai dengan data perubahan. Kemudian untuk melakukan upload, kalian bisa klik browse, kemudian pilih file yang akan kalian upload. Jadi dari opsi yang sudah disebutkan tadi, kalian bisa scan salah satu atau yang kalian pilih untuk di-upload, yaitu klik browse. Kemudian setelah berhasil terupload dan data ekonomi terisi, maka kalian bisa klik perbarui data ekonomi. Pada intinya, dokumen pendukung keadaan ekonomi di sini dianjurkan untuk seluruh pendaftar KP kuliah, baik itu memiliki status akun belum terdata DTKS, desil lebih dari 4 atau desil kurang dari sama dengan 4. Jadi, bagi yang memiliki status akun belum terdata DTKS dan desil lebih dari 4, maka digunakan untuk keperluan upload ke dalam sistem dan nantinya digunakan ketika verifikasi ketika dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian bagi yang memiliki status akun desil kurang dari sama dengan 4, maka tidak digunakan dalam upload ke dalam sistem, tetapi bisa digunakan ketika verifikasi ketika sudah dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi, itu tadi penjelasan rinci mengenai dokumen pendukung keadaan ekonomi yang disarankan untuk seluruh pendaftar KP kuliah bagi yang status akunnya belum terdata DTKS atau desil lebih dari 4 atau yang sudah terdaftar DTKS dengan desil kurang dari sama dengan 4. Semoga informasi yang sudah disampaikan bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share informasi yang bermanfaat ini seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.